Saya membantah adanya diskriminasi dan rasisme atas orang Papua di Indonesia. Begitulah tanggapan saya atas tagar Papua Lives Matter yang muncul menyusul unjuk rasa besar Black Lives Matter di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Papua Lives Matter, hukum Indonesia. Saya berpendapat perlakuan buruk atas saudara-saudara Papua itu bersumber dari tuntutan referendum kemerdekaan yang ditanggapi oleh nasionalisme picik pemerintah pusat Jakarta. Jadi ada masanya juga diskriminasi dan rasisme dilakukan atas orang Timur Timur dan Aceh sebelum disepakatinya referendum dan otonomi khusus. Tapi bantahan tadi berubah jadi pertanyaan. Apakah saya justru sedang melakukan rasionalisasi rasisme, normalisasi rasisme? Saya hubungi Victor Mambor, wartawan dan pendiri tabloid Jubi di Papua. Dia memberi bukti-bukti diskriminasi dan rasisme itu. Antara lain yang dialami Obi Kogoya di Yogyakarta, yang lubang hidungnya ditarik dan kepalanya diinjak polisi ketika menggelar unjuk rasa damai. Ya kalau menurut saya ada. Pertama misalnya kasus Obi Kogoya di Jogja, yang waktu itu diinjak kepalanya, ditarik hidungnya. Terus kalau di Papua ini banyak lagi kita bisa lihat. Kalau naik pesawat bisa kelihatan, ke Wamena, ke Yaukimo itu bisa sangat kelihatan. Bagaimana pramugari memperlakukan orang-orang Papua itu ya, yang memang berasal dari sana, dari pedalaman ke Jayapura kemudian mau balik. Kalau kita lihat ya memang ada, jelas. Lantas apakah kira-kira jalan keluarnya itu hanya melewat kemerdekaan atau mungkin bisa lewat cara-cara lain? Kalau saya sendiri sebenarnya melihat bahwa yang namanya otonomi khusus itu paling baik sudah, win-win solution. Tapi kan ini negara ini, Indonesia ini, aduh bagaimana ya. Kalau kita di Papua sering bilang itu kasih lepas kepala, pegang ekor. Jadi tidak dijalankan secara konsisten. Papua ini kan ya kalau kita harus jujur bahwa ini berada di belakang bagian-bagian lain di Indonesia ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengurangi rasisme atau diskriminasi orang asli Papua, kita harus lihat itu di otonomi khusus. Di situ kan ada implementasinya, salah satunya misalnya dari luar itu jangan masuk ke sini lah. Itu tidak bisa dilakukan karena selalu berbenturan dengan undang-undang kependudukan. Itu juga dengan soal pajak, apa juga begitu. Selalu alasannya ada, tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Jadi otonomi khusus itu kalaulah misalnya diwujudkan secara murni, itu sudah bisa cukup untuk menangani masalah-masalah yang ada selama ini ya? Bukan cukup juga ya, tapi itu bisa membuat satu perubahan dan mungkin orang Papua akan melihat itu sebagai satu solusi yang baik untuk orang Papua. Ini karena tidak pernah dijalankan secara konsisten, kita orang Papua lihat bukan satu pilihan juga. Kita sudah 25 tahun seperti begini saja, ya mungkin memang harus deka dan lepas sendiri. Gitu. Kalau dijalankan secara baik dan konsekuen, mungkin bisa merubah pandangan orang Papua ini. Nah, sepertinya kan otonomi khusus pemerintah pusat yang setengah-setengah. Dan kemudian referendum mereka malah represif sekali kan. Jadi apa yang harus bisa dilakukan oleh warga Papua dan tentu warga Indonesia lainnya? Kalau saya lihat sendiri sebenarnya sekarang kan keterlibatan secara penuh terhadap bernegara ya di Indonesia ini. Maksud saya ini sudah mau habis ini otsusnya. Nah, orang Papua harus dilibatkan secara komprehensif, artinya secara menyeluruh ya. Jadi orang Papua dikasih kesempatan untuk melakukan evaluasi. Kemudian memutuskan apakah mau terus kita melakukan otsus ini atau kemudian referendum. Ini saya lihat kan sejauh ini tetap saja pemerintah pusat ini yang terus mau ngotot untuk memperpanjang otsus, kemudian dengan muatan-muatan yang mereka sediakan. Ini kan tidak bisa seperti begitu. Misalnya Jokowi mau buat perpu untuk pengganti undang-undang otsus itu kan. Ya ini tidak bisa seperti begini. Ini nanti jadi masalah lagi terus karena orang Papua tidak pernah merasa memiliki. Saya pikir juga orang-orang Indonesia harus melihat ini kemarin ya, gerakan Papua Lives Matter itu ya. Bagaimana gerakan ini bisa membuat orang-orang teredukasi itu tentang Papua ya. Bahwa mereka bisa melihat bahwa rasisme itu ada, diskriminasi itu ada, dan Papua ini masih belum beranjak jauh semenjak ada otonomi khusus. Nah ini kan bisa jadi bumerang untuk Indonesia sendiri. Dan orang-orang Papua sekarang itu banyak yang cukup intelek ya. Artinya mereka bisa menggalang kampanye, baik di Papua, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena kemarin kan kalau kita lihat yang Papua Lives Matter itu kan digalang dari dalam Papua sendiri. Kemudian meluas sampai ke seluruh Indonesia, masuk ke Berak, dan kemudian ke luar negeri. Jadi ini juga pemerintah harus melihat ini sebagai, kalau tidak ditangani secara baik, Papua ini ya
kampanyenya akan semakin besar, menarik perhatian internasional, dan ya terus bilang selamat tinggal juga kan. Itu tadi Victor Mambor, wartawan dan pendiri tabloid Jubi di Papua. Sekarang saya yakin kemerdekaan salah satu jalan untuk mengatasi diskriminasi dan rasisme yang tergolong pelanggaran hak asasi. Kalau pemerintah Indonesia di Jakarta tak mampu dan tak mau memecahkan masalah yang sama di Papua, seperti kata Victor Mambor, ya ngapain tetap bersatu dalam komunitas terbayang Indonesia? Tahun 2016 lalu, mayoritas rakyat Inggris berpendapat tak ada gunanya bergabung sama Uni Eropa. Maka jadilah Brexit. 2 tahun sebelumnya, sebagian besar orang Skotlandia yakin lebih baik tetap bersatu dengan Inggris Raya. Dan tak jadilah mereka merdeka. Sekarang saatnya kita dengar suara orang Papua. Tak harus lewat referendum, tapi melawan diskriminasi dan rasisme yang jadi sumber utamanya.